Tuhan, Engkaulah segala-galanya bagiku. Hanya kepadamu Tuhan kami berharap. Hanya kepadamu Tuhan kami percaya. Silakan Tuhan Kau yang berkarya, supaya kemuliaan-Mu boleh nyata di dalam hidup kami. Karena kami tahu Kaulah segala-galanya bagi kami. Mari Tuhan Roh Kudus buat kami mengerti apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan Yesus itu segala-galanya bagi kita, maka saudara harus menyadari bahwa tergantung daripada sikap saudara menanggapi apa yang Tuhan mau lakukan terhadap saudara. Kita akan belajar pada sore hari ini, saudara, dari dua orang. Sebab setiap orang mempunyai jatah. Setiap orang mempunyai bagian sendiri. Dari dua orang ini adalah dari Yakub dan Yusuf. Jadi ayah dan anak. Sebab kita kerap kali tidak menyadari saudara bahwa sikap kita adalah yang menetapkan. Maka kemarin saya katakan, ada yang Tuhan memutuskan, ada yang Tuhan menetapkan. Nah, kita lihat saudara. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-25, lihat ayat yang ke-23. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Nah, ini firman Tuhan kepada Iska dan Ribkah. Ribkah tahu, Iska tahu. Pada waktu anak dua ini dilahirkan, Esau dan Yakub, maka dia tahu kalau Yakub akan menjadi tuan dan yang lebih utama. Jadi Yakub punya jatah, saudara. Ini jatah ini diputuskan atau ditetapkan? Hah? Ditetapkan oleh Tuhan. Nah, maka dari itu saudara harus belajar benar-benar. Sebab apa? Sebab Tuhan berkata kepada saya, tidak banyak anak-anakku yang dapat menggenapi jatahnya. Jadi mendapatkan hak itu sudah ada, tapi tidak dapat menerima. Nah, jatah itu sebetulnya jatah di mana? Di dunia atau di surga? Hah? Dua-dua kok kamu. Kamu nanti kalau jatah di surga toh, nanti ada pendeta atau hamba Tuhan atau orang-orang bilang gini, miskin di dunia enggak apa-apa, angsal kaya di surga. Mana ada? Wong di dunia aja miskin, mana bisa di surga kaya? Enggak bisa, saudara. Kenapa? Apa yang kamu ikat di dunia terikat di surga. Tapi jangan dibalik loh. Kalau aku kaya di dunia, kaya di surga, mana ada? Enggak ada. Kemarin kan saya katakan, Tuhan itu orang, enggak anak Tuhan kok engkau berkati begitu sih Tuhan. Tuhan berkata apa? Kamu tuh harus mengerti, kasihan dia. Kenapa? Dia enggak dapat bagian surga, jadi tak kasih di dunia toh. Jadi enggak boleh dibalik loh saudara. Tetapi kalau engkau menyenangkan hatinya Tuhan punya jatah di surga, gede, sebetulnya di dunia gede enggak? Hah? Gede saudara.
Kenapa? Kalau kamu punya jatah di surga besar, di dunia harusnya besar. Sebab Alkitab berkata, Tuhan Yesus sendiri, cari dulu kerajaan surga serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Loh, yang ditambahkannya di dunia atau di surga? Dunia. Jadi yang di dunia ini ngikuti yang di surga. Tapi saudara sementara ini carinya kerajaan surga atau tambahan nih? Ayo jujur. Kerajaannya surga atau tambahannya? Tambahannya toh. Kenapa kok tambahannya? Sebab tambahannya itu bisa dirasakan sekarang. Yang itu tuh iman, itu percayakan sesuatu yang tidak kelihatan, susah. Maka itu saudara, kita harus belajar. Tuhan pada hari ini memberikan pilihan kepada saudara. Saudara mau milih yang mana boleh, tak dilarang. Tapi pasang telinga dan pengertian yang benar. Contohnya saya kemarin bilang, ini seminar cuma diadakan sampai Juni. Saudara dipersiapkan untuk apa? Menjadi kuat untuk menghadapi kalau ada penderitaan, ya kan? Ada beberapa orang, sebagian besar bilang, waduh, Pak Yusak sudah ngomong, nanti setelah Juni ada penderitaan loh. Ini pakai konklusi sendiri, omongan saya diputar balik, nanti saya dimaki-maki orang ini. Tapi saya sudah siap, tidak apa-apa. Biasa. Sebab hamba Tuhan itu, apalagi seorang yang menyampaikan firman Tuhan, itu gawat, diputar balikin semua. Makanya saya bilang, selalu saya ngomongnya, ndak popo, ben. Ya, dimarahin, biarin. Wong Tuhan Yesus ya gitu loh. Tuhan Yesus bangkit, dikatakan dicuri, Tuhan ya ndak apa-apa. Sebab apa saudara? Saudara harus tahu, yang kita raih itu yang di atas, bukan yang di bawah. Maka dari itu, saudara harus tahu, kalau saudara ngejar-ngejar tambahannya, saudara malah tidak dapat. Tapi kalau saudara tinggalkan yang tambahan itu, saudara kejar kerajaan surga, itu nanti datang sendiri. Sebab Tuhan berkata, aku akan perintahkan berkat ngejar kamu. Tapi susah. Susahnya sebab apa? Kita sudah dari kecil dibiasakan hidup dari kenyataan yang kita lihat dan kita dengar. Maka dari itu, coba Ribkah tahu kalau Yakub bakal jadi Tuhan. Nah, saudara, pada waktu Iskak sudah tua, mata sudah kabur, maka dia mau memberkati si Esau. Ribkah dengar. Nah, tapi sebelum itu Yakub sudah tahu enggak kalau dia itu bakal jadi tuan? Tahu, diberitahu sama ibunya. Contohnya, pada waktu Esau itu pulang dari berburu, dia masak apa? Kacang merah. Esau minta. Yakub bilang apa? Jual dulu hak kesulungan. Kenapa? Yakub tahu soalnya. Jadi dia mengejar target dengan cara sendiri. Saudara juga kerap kali ikut Tuhan gitu toh. Bagaimana ya dapat karunia? Aku mau seperti dia. Aku mau seperti dia. Lihat tak? Terus urapan. Bagaimana sih Pak? Supaya dapat karunia lidah. Dapat urapan. Loh aku bilang, urapan karunia lidah itu pemberian atau bisa dibeli? Lah kalau pemberian kok kamu sing ngotot? Wong sak sukai sing ngasih itu. Kalau kamu menyenangkan hatinya dia, segala-galanya dikasih. Sebab begini saudara, makanya itu kenali wataknya Tuhan. Pada waktu saya pergi ke Israel, di Israel kan kalau lihat-lihat itu kan jalan-jalan kan capek luar biasa. Tidurnya saja sudah jam 11, setengah 12. Berarti lelah, tidurnya seblek enak. Nah, setengah 4 dibangunin Tuhan saudara. Waduh rasanya
Aduh, waktu dibangunin, Yusa bangun, ya tahu, Yusa ngantuk, tidur lagi saudara, sadar sih sadar, tapi nyer. Tuhan lalu datang lagi bilang, Yusa, masakan aku datang kamu tidak mau bangun? Kaget aku. Loh, saudara perhatikan, Tuhan kalau ngomong sekali, kamu ndak nurut, itu ndak apa-apa, karena Tuhan tuh tahu. Dek kamu ini ndablek. Bahasa Jawa ndablek tahu ndak? Hah? Ndak tahu dah. Itu gini, bukan melawan. Sudah dipanggil tapi ya ndak nurut gitu loh ya. Saya gitu toh, bangun ngantuk ya. Terus kedua, kalau kedua saudara tidak mau, dia akan memanggil ketiga, tapi pasti saudara tidak akan nurut. Kenapa? Sebab kesempatan itu diberi 3 kali, 2 kali sudah gagal, gamenya kalah. Sudah 2-1 itu sudah tidak bisa. Jadi saudara harus perhatikan, kalau sekali Tuhan ngomong, pertama kamu tidak nurut, kedua kali segera. Saya juga gitu. Pada waktu kedua, masa kan aku datang kamu tidak mau? Mau. Langsung saya lutut. Nah, ada apa? Tapi begitu itu apa sudah sadar? Belum, saudara. Rohnya sudah sadar, tapi jiwanya belum. Dagingnya belum, saudara. Sehingga Tuhan tanya gini, kamu ada di mana? Nggak ngerti aku. Di mana? Apa? Loh, kamu ini sekarang di mana? Ya, di mana ya Tuhan? Nggak tahu, aku bilang gitu. Nah, tapi Tuhan itu luar biasa, rendah hati. Dia berkata, kamu di Yerusalem. Oh ya betul. Di Yerusalem. Ada apa? Nah, terus dia bilang, minta apa saja yang kamu minta, aku beri. Seperti aku menemui Salomo, aku menemui kamu. Bayangin saudara, itu dapat hak istimewa loh, ya toh? Tidak semua orang punya. Bayangin, waktu saya dapat gitu, langsung sadar. Kenapa sadar? Sebab pikirannya masih dunia. Sebab mikir Salomo, istrinya 1000, lumayan. Sadar. Wong ini bekas mata keranjang ditanyai gitu. Ya toh, bos, emas seperti batu, kan kaya raya. Ya toh, wah sadar saya. Saudara juga gitu toh. Pikirannya apa ya? Pas kena poinnya mesti sadar. Saya gitu, saudara. Jujur saya memang orangnya jelek kok. Jadi saya bilang, oh ya. Langsung mikir loh ini. Mikir apa? Tuhan, minta apa saja? Ya. Rohani jasmani? Ya. Bayangin saudara. Terus kalau sudah bilang Tuhan bilang ya, sing dipikirin rohani dulu apa jasmani? Ya? Jasmani pasti. Ya saya ya gitu. Ngitung. Wah, aku ini kedudukan saya penginjil. Kalau saya kaya, ya toh? Penginjil ngasih. Nggak usah minta balasan loh. Akan orang nurut semua. Nah, ya toh? Sudah dipakai, duitnya pro-prolan dibayari. Ya, nurut semua, saudara. Nah, saya gitu. Wah, dimikir itu Tuhan itu sabar loh, saudara. Dia nongkrong di hati gini. Tadi saya mikir itu sama ini tuh gini. Ini minta kaya, minta pinter, minta nubuat. Dia bilang membangkitkan uang mati. Loh, soalnya kalau saya bangkitkan uang mati pasti orang golek aku. Ya toh? Bener toh? Sebabnya orang banyak takut. Jadi umurnya minta panjang deh. Sekarang saya ini malah dijuluki bukan pembangkit, pencabut nyawa. Kenapa? Nah, sebab anggar tak doake mati itu. Nah, ini hati-hati ya. Sebab hari ini juga ada loh, terus terang jujur loh ya.
Ini urapan itu macam-macam. Tapi ada satu urapan di mana Tuhan Yesus mau dikubur. Pada waktu Tuhan Yesus diurapi sama perempuan itu, Tuhan Yesus bilang apa? Biarkan dia ngurapi, karena ini persiapan untuk penguburanku, betul? Nah, makanya itu nanti yang takut jangan minta urapan. Sebab ada urapan mati loh. Urapan untuk disiapkan kubur. Nah, jadi urapan itu macam-macam loh. Tapi sebetulnya yang dapat ini saya cuma nerusin Agung, Pak, ada urapan nanti. Ini ada beberapa orang yang di sini harus disiapkan dikubur itu, Pak. Oh, aku ini sudah dijuluki tukang cabut nyawa. Ini nanti habis urapan bulan depan do mati, Pak, bubar. Jadi tergantung saudara, kalau takut jangan ikut, tak apa-apa. Nah, saudara, kalau engkau seperti saya ditanya Tuhan, sudah merancang segala macam perkara, tak susun sampean. Banyak sekali. Saya bilang, banyak loh Tuhan. Tuhan itu cuma mesem. Cuma saya mempunyai satu kelebihan, saudara, yang diajarkan Tuhan dari kecil, dari umur 12. Segala sesuatu kamu harus konsultasi, bicara sama Roh Al-Kudus. Sebab Roh Al-Kudus yang ada di dalam diri kamu, itu yang akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Kamu tidak akan tahu pikirannya Allah, kecuali Roh Al-Kudus yang tahu. Nah, saya sudah mikir, saudara, sudah banyak, ratusan. Mau tak sodorke? Tanya dulu sama Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus, aku sudah minta ini semua loh Tuhan. Ini Tuhan Yesus tanya, ini Roh Kudus, ini tak sodorke ya. Setelah aku mikir jam-jaman, segitu banyak tak tanya ke Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus bilang apa? Tanya, yang punya semua yang kamu mau minta itu siapa? Tuhan Yesus. Lah iya. Lah kok kamu minta segala macam tetek bengek itu buat apa? Kamu minta kaya, kamu nanti akan jadi berhala. Kamu minta karunia untuk membangkitkan orang mati, orang lain akan menyembah kamu. Kamu mencuri kemuliaan Tuhan. Walah kok salah semua? Terus bagaimana? Yang punya semuanya siapa? Tuhan. Lalu Tuhan bilang, hubunganmu sama Bapakmu di surga adalah anak dan bapak. Kalau kamu menyenangkan hatinya Bapak, tidak usah minta, dikasih loh. Oh, kalau gitu mau mikir tadi, lah mbok dari tadi, mbok ajari gitu. Lah kamu tidak tanya kok. Tuhan itu tidak pernah memaksa saudara dan saya. Pada waktu saya tanya, Tuhan bilang, ngerti maksudku? Ya, minta hanya satu. Apa? Menyenangkan hatimu. Pada waktu saya bilang, Tuhan, aku cuma minta satu. Tuhan ini malah mesem, ketawa. Loh, kok ketawa? Kowe sudah tahu ya. Aku bilang gitu. Sudah. Tapi kamu harus ucapkan dengan mulutmu supaya kamu diselamatkan dan dibenarkan. Oke? Aku cuma minta satu Tuhan. Apa? Menyenangkan hatimu. Setiap saat. Dia manggut-manggut, saudara. Dia bilang gini, berbahagialah engkau hambaku. Kalau engkau minta karunia, engkau akan jatuh karena karunia. Kamu tahu Salomo? Dia minta kekayaan, minta hikmat. Dia jatuh karena hikmat. Kenapa? Dia minta hikmat. Supaya dapat memerintah. Supaya dapat bijaksana. Dia jatuh karena kebijaksanaannya. Apa jatuhnya? Dia punya istri banyak. Dia tidak mau nyinggung hatinya. Dia nyembah Baal. Ya wes tak bikin ke Baal. Supaya tidak nyinggung hati nih. Bijaksana enggak? Itu kebijaksanaan manusia. Melawan Allah. Tapi supaya menyenangkan hati manusia. Saudara tahu? Kaget aku. Oh jadi salah Tuhan. Salah. Tapi kalau kau minta menyenangkan hatiku setiap saat, tidak akan kamu jatuh. Kenapa?
Aku tidak suka kamu berbuat dosa. Oh, untung, saudara. Maka dari itu, saudara, pusat segala-segalanya ini adalah Roh Kudus. Karena masa akhir zaman adalah masa di mana Roh Kudus yang berperan. Pada waktu perjanjian lama Bapa, pada waktu perjanjian baru Yesus, pada waktu akhir zaman adalah Roh Kudus. Tiga itu satu, tidak bisa dipisah-pisah. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih besar. Karena tiga itu satu. Karena semua tertuju kepada Bapa. Nah, Yakub, dia mau mengejar akan target ini dengan cara sendiri. Dia curi kemuliaan, hak kesulungan daripada Esau. Sampai dia menipu, meskipun ibunya berkata, biar kutuknya kena aku. Tapi tetap Yakub bayar. Dia ketakutan, dia lari ke Haran, dan dia turut Laban. Saudara tahu dia bayar berapa? Dia menipu ayahnya, dia menipu kakaknya, merebut hak. Dia tetap dapat jatahnya, tapi dia harus bayar sekitar 25 tahun. Saudara tahu? Dengan cara sendiri untuk mendapatkan. Dia ditipu Laban tentang hal harta benda 7 tahun. Dia ditipu Laban senengnya, cintanya sama Rachel, dikasih Lea 7 tahun. Untuk dapat Rachel tambah 7 tahun. Jadi karena cintanya sama Rachel, dia bayar 14 tahun. Bayangin saudara, segala sesuatu perbuatan dosa harus bayar harganya. Jangan saudara bilang, kan aku sudah bertobat tak? Sudah, Allah sudah mengampuni. Tetapi Alkitab berkata, aku mengampuni, tapi aku tidak membebaskan kamu dari hukuman. Jadi diampuni dalam dunia roh. Dalam dunia daging, saudara tetap harus bayar. Jadi ini harus diperhatikan saudara. Supaya saudara itu menyadari bahwa hidup kekristenan itu bukan hikmat dunia, tapi hikmat Allah. Nah, kalau Yakub mengejar itu bayar 2 kali, Yusuf juga punya jatah saudara. Karena pada waktu dia muda kecil, Allah sudah memberikan mimpi bahwa bulan, matahari, dan 11 bintang menyembah, padi-padi menyembah kepada dia 11 kelompok. Dia cerita, aku kok ngimpi ini kok aneh. Saudara-saudaranya tahu, bapaknya tahu kalau dia bakal jadi penguasa daripada seluruh keluarganya. Tapi Yusuf tidak mencari jalan sendiri. Dia ikuti aliran. Hari demi hari berjalan saja. Bahasa agungnya flow. Itu bahasa agung. Saya ini tidak pintar Inggris, tapi gara-gara dia jadi kok enak ya, flow. Jadi ya nurut wae, tidak apa-apa. Wong dia sing pinter, aku bodoh ya tidak apa-apa ya. Aku yang ngaku memang bodoh, aku tidak bisa Inggris, tapi tidak percaya orang. Tidak bisa. Lah kok bisa jadi dokter? Lah ya itu sing aneh. Sebab kedokteran itu bukunya itu Inggris, Jerman, Belanda, Prancis. Aku tidak bisa, saudara. Karena apa? Tidak punya buku. Nah, kenapa tidak punya buku? Lah beli tidak bisa baca, kok enggak apa. Jadi saya sekolah kedokteran itu tidak punya buku. Saya kalau belajar sama teman-teman terus pergi ke perpustakaan. Lah kok bisa? Lah dibocorin Tuhan. No. Setiap kali mau ujian, Tuhan bilang, Tuhan aku ini tidak bisa apa-apa loh, Tuhan tidak tahu. Nanti yang keluar tuh halaman ini. Sana, tanya. Lu tanya sampai siapa? Sampai temenmu ini. Nah, gitu. Lulus. Sebabnya apa? Lah Tuhan kok. Wong yang suruh sekolah ya Tuhan, ya toh? Aku bilang, kau yang suruh sekolah, kau yang tanggung jawab lo ya. Ya. Lah saudara, Tuhan luar biasa. Makanya saya bilang, bergaullah karib dengan Tuhan. Luar biasa. Saya sekolah itu diatur Tuhan. Mau lulus tahu. Mau tidak lulus ya tahu. Sebabnya kalau aku sombong sedikit, saya bilang, gue tidak lulus. Aku pernah nakal. Saya menguasai ilmu itu, benar tak kuasai. Mahasiswa itu tiap
10 tak pentir, tak ajari. Jadi saya pasti lulus. Aku bilang, Tuhan, aku pasti lulus. Tuhan ngomong, kowe tidak lulus. Kenapa? Sombong. Aku bilang, engkau jangan ikut-ikut, aku pasti lulus. Kurang ajar enggak? Bayangin loh saudara, saya itu gitu. Karena memang dulunya enggak ngerti. Jadi Tuhan tuh bijaksana, jadi jangan usah khawatir. Asal engkau enggak ikut-ikut. Dia bilang, bagaimana aku enggak ikut? Wong hidupmu milikku. Nah ya pokoknya asal engkau enggak ikut-ikut, aku pasti lulus. Dia bilang, enggak bisa. Aku bilang, kamu enggak lulus. Ya jangan gitu dong Tuhan. Sudah saya mulai ngalah. Tuhan jangan, enggak. Kamu tetap tidak lulus sebab kamu sombong. Aduh, mateng. Jadi saya maju sana saudara. Waktu dosen tanya, tes ngerti saudara? Itu di halaman segini, nomor segini, jawabannya gini. Tek, 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 tek. Tapi waktu mau jawab, lidahnya kaku. Bisa keluar. Lalu dosennya bilang gini, katanya bisa. Lu ngerti aku bilang, aku ngerti prof. Apa jawab? Gak bisa keluar saudara. Aku bilang nangis aku. Terus disodori kertas. Ya kalau gak bisa ngomong, tulis bisa. Aku bilang, nah ini gak bisa jalan. Gak mau nurut kayak orang lumpuh piansui. Aku bilang, tahu saya, Tuhan, aku bawa permalu kayak gini lah. 10 pertanyaan, tidak ada satu yang bisa. Ditulis tidak bisa, ngomong tidak bisa. Padahal ngerti. Jadi keluar itu 0. Saya keluar, teman bilang gini, lulus, pasti lulus dong gue. 0 loh. Lu kenapa? Tanyaannya 10, aku ngerti semua. Tapi nggak bisa tulis, nggak bisa ngomong. Lo kok bisa gitu? Iya itu. Wong tuanku ini marah, jengkel sama saya, sombong. Saya itu kalau diajar dengan Tuhan itu secara nyata. Saudara, maka dari itu saudara tahu, aku tahu dan mengenal dia benar-benar bahwa Allahku itu Allah yang luar biasa. Memegang hidupmu dan saudara tidak punya hak apa-apa. Maka dari itu si Yusuf jalan saja. Lalu saudara-saudaranya benci, dia dijual. Lalu bapaknya ditipu, anaknya. Yakob menipu bapaknya. Sekarang dia ditipu anaknya. Nah, bayar loh. Bayar saudara. Ditipu. Yusuf jalan saja. Jadi budak. Oke saja. Alkitab loh yang ngomong, bukan saya. Di dalam dia dijual, di dalam dia jadi budak, Alkitab berkata apa? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Loh. Kalau disertai Tuhan, itu harus berhasil semua enggak? Hah? Belum tentu. Berhasil akhirnya, tapi sementara di jalan seolah-olah gagal. Diangkat, dijanjikan jadi raja, jalanannya kemana? Ke penjara. Saudara, zaman sekarang sama zaman dulu beda. Kalau zaman dulu orang sudah dijadikan budak, dimasukkan penjara, seumur hidup sampai mati tidak bisa dikeluarkan. Dan ini malah menuju kepada jalan buntu. Itu Tuhan. Sebabnya apa? Memang Tuhan tuh suka gitu, bikin ketegangan. Jadi kalau saudara ke sana, mau mencapai ke sana, saudara harus turun. Makanya saya bilang, saya diajarin, engkau dan saya dipilih oleh Tuhan menjadi anak angkat. Habis itu saudara akan dididik oleh Tuhan menjadi seorang pelayan. Habis pelayan, lulus, engkau akan dididik oleh Tuhan menjadi seorang hamba. Hakmu mulai dipretelin. Lulus, engkau akan dijadikan budak belian. Seluruh hakmu diambil. Makanya ayatnya yang saya katakan, kamu harus ngomong sama jiwamu seperti Tuhan Yesus katakan, aku adalah hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan.
Hamba yang tidak berguna adalah budak belian. Nanti kalau engkau sudah menjadi hamba dan budak belian, engkau serahkan segala-galanya kepada dia, baru Tuhan Yesus berkata apa? Engkau sahabatku. Diangkat naik tinggi-tinggi, dirangkul, didudukkan di sebelah dia, karena sahabat. Dan segala sesuatu diberitahukan. Kalau hamba tidak dikasih tahu, tapi kalau sahabat diberitahu. Saya alami, saudara. Setiap tahap saya tahu. Waktu saya jadi pelayan, Tuhan bilang, kamu belum apa-apa, nak. Ya. Setelah jadi hamba, kamu belum apa-apa, nak. Terus dididik sampai habis. Habis itu baru Tuhan bilang, sekarang engkau adalah sahabatku. Apa buktinya Tuhan? Hamba tidak tahu apa-apa, tapi sahabat diberitahukan. Tapi hati-hati, kalau engkau sudah diberitahukan oleh Tuhan, hati-hati, jangan mengambil kedudukan dan kemuliaan Tuhan. Dengan cara apa? Oh, gampang. Oh, itu gitu gampang. Hati-hati. Saya ngalami, saudara. Saya punya karunia dari Tuhan apa? Marifat. Dari kecil diberikan. Waktu saya mimpin sekolah minggu. Setiap anak sekolah minggu tanya, langsung di sini itu tahu semua. Ayatnya, jawabannya, hatinya orang tahu. Satu saat guru sekolah minggu tanya, kakak, kalau saya ditanya murid kayak gini itu bagaimana jawabnya ya? Dia tidak punya karunia marifat. Saya bilang apa? Gampang itu, mosok gitu jada Isa. Saya cuma ngomong sama guru sekolah minggu yang saya bimbing, saudara. Itu gampang, mosok gitu. Saya ngomong begitu, langsung Tuhan ngomong sama saya. Kamu sombong. Itu bukan milik kamu, tapi milikku. Mulai hari ini aku cabut. Dicabut lagi, saudara. Hilang. Sejak hari itu, saya kalau orang tanya, tidak bisa jawab. Memang saya yang bodoh, memang bodoh kok. Yang pintar itu sebetulnya Tuhan, bukan saya. Tapi saya tidak sadar kalau itu milik Tuhan. Dicabut, saudara. Dan saya menerima, saya nangis. Apa terjadi? Tuhan bilang, kamu bayar harganya. Berapa lama? 10 tahun baru marifat itu dikasih kembali. Harganya yang saudara dan saya harus bayar. Sebab jatah itu diberikan, segala sesuatu sudah ada pembayarannya. Yusuf membayar 13 tahun. Dia jadi raja. Yakub membayar 25 tahun. Jadi kira-kira 2 kali dah. Nah, sekarang saya tanya, saudara kepengen flow atau saudara kepengen cari jalan cepat-cepat? Nah, karena sudah ngerti dah, mau dah. Tapi kalau mengikuti aliran roh, kerja roh, enak apa enggak? Enggak enak. Enggak. Jadi saudara ini nanti menghadapi Indonesia ini tahun 99, enak apa enggak? Enggak enak, saudara. Jadi jangan kaget. Kalau enggak enak lalu bilang gini, "Loh kok gini?" Lah itu namanya enggak mengikuti aliran tapi menentang arus. Kamu akan hanyut. Kamu akan digiles. Tapi kalau kamu ikut, meskipun kelihatannya hanyut, Tuhan itu sudah tahu. Ada nanti jaring-jaring khusus yang menahan kamu, mengangkat kamu, melepaskan kamu. Biarin. Kok Tuhan bertanggung jawab? Dia berhak lakukan segala perkara. Paling-paling mentok-mentoki, mati. Loh ya toh? Loh mentok-mentoki mati toh? Mati tetap masuk surga lah, ya apa sing disusahkan. Jadi makanya itu santai aja. Ini hidup kekristenan, saudara. Supaya saudara dan saya itu tahu bagian mana yang aku harus lakukan. Nah, gak usah terlalu banyak dipikirin. Lu kok begini kak? Mengapa begini? Mengapa? Nggak bakal tahu dah. Makanya saya bilang jangan keminter. Jangan pinter-pinter. Orang pinter susah masuk surga.
Ikuti saja baca firman, jalani tiap hari, lakukan pekerjaanmu ya kerja. Lakukan saja. Tidak usah takut. Isu itu sebetulnya sudah yang kejadian pada yang enggak. Belum terjadi atau mungkin tidak terjadi. Tapi itu yang justru paling ditakuti. Saya sekarang tanya kamu, Tuhan suka bikin isu enggak? Ayo kita tanya. Enggak. Karena kamu enggak baca Alkitab. Setan itu suka niru Tuhan. Makanya setan itu suka bikin isu menjatuhkan anak-anak Tuhan. Tapi kalau Tuhan bikin isu, itu demi kepentingan anak-anak Tuhan. Makanya baca Alkitab, nanti kan kamu mengenal Tuhan itu dari segala segi. Jadi ada isu, bapakku luwih pinter kok. Jadi tidak masalah. Itu kan setan, kerjaan setan, tidak masalah. Sebab apa? Itu Tuhan. Ayo baca coba. Makanya itu belajar firman Tuhan. Baca firman Tuhan itu luar biasa loh saudara. Nyenengke tenan. 2 Raja-Raja pasal 7. Ayo perhatikan. Nah, nanti saudara tahu itu. Ya. Pada waktu Samaria itu dikepung, maka terjadi kelaparan. Luar biasa. Nah, jadi seperti nanti kalau Indonesia ada kelaparan, ada apa? Tidak usah takut. Itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Nggak sampai kayak gitu dah. Indonesia subur. Kamu punya tanah, nanam pohon, ketela, langsung bisa makan. Nggak usah khawatir. Perhatiin, waktu itu dikepung, raja menyalahkan Elisa. Elisa disalahin, tetapi Tuhan berfirman melalui Elisa. Pasal 7. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok, kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Loh. Sebab apa? Panglima ini bilang, tidak mungkin, betul? Tapi Elisa berkata, itu firman, mesti jadi. Kamu lihat, tapi kamu tidak menikmati. Nah, kenyataannya nanti toh, betul loh? Jadi loh. Nah, jadinya kenapa? Tuhan itu luar biasa. Baca. Ayat 5. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab, ayat 6 perhatiin. Sebab, Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel mengupah raja-raja orang Het, raja-raja orang Misraim, melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka, lalu melarikan diri. Sebab Tuhan membuat apa? Isu. Sebab Tuhan membuat mereka mendengar bunyi tentara, bunyi kereta. Tapi ada sungguh-sungguh kereta ini enggak? Enggak ada. Apa itu? Mereka kabur semua, padahal tidak ada yang ngejar. Nah, padahal mereka lari, mereka sebetulnya bisa nengok enggak? Nengok, enggak ada. Tapi karena dengar, lari terus. Enggak sempat nengok. Persis kamu toh. Dengar isu, ketakutan, lari dewek. Padahal Alkitab sudah ngajar, jangan takut, itu cuma isu. Nah, segala perkara kamu dengar, ya kamu tinggal lapor ke Tuhan, beto. Tuhan Roh Kudus, aku kok dengar gini-gini. Ya itu apa sih Tuhan? Tuhan bilang, tenang aja. Nah, isu.
Lah ya toh? Lah, tapi ini Tuhan yang buat dewek. Loh, bukan saya loh ya. Alkitab loh yang ngomong. Sebab Tuhan membuat mereka mendengar. Padahal tidak ada apa-apa. Kabur. Ngerti? Bahwa Allahmu itu segala perkara itu ditiru setan perbuatannya. Buat menjatuhkan saudara dan saya. Jangan takut. Karena Roh Kudus ada. Nah, coba perhatiin. Di dalam Yusuf, di dalam diri Yusuf tadi, coba saudara balik ke Kejadian. Di dalam diri Yusuf, apa yang dikatakan oleh Firaun? Coba perhatiin. Di dalam Kejadian, pasal yang ke-41, ayat yang ke-38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan Roh Allah. Jadi Yusuf bisa mengartikan mimpi karena Roh Allah. Karunia karena ada Roh Allah. Nah, sekarang Roh Kudus ada tidak di dalam diri saudara? Ada. Ada toh? Jadi saudara harusnya sama dengan Yusuf. Saudara harus menghadapi segala penderitaan, segala jalan yang saudara alami, saudara harus ngomong seperti Yusuf. Di dalam kitab Kejadian ini, yang terakhir, pasal 50, ayat yang ke-20. Ini saudara. Kejadian pasal yang 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Loh, sekarang Tuhan juga suka mereka-reka enggak? Nah, ngereka-ngereka itu apa? Mereka-reka kok nebak piye? Merancang. Kamu merancang kejahatan, tapi Allah merancang kebaikan melalui rencana jahat orang. Jadi kalau saudara dijahati, harusnya apa? Bersyukur, karena kamu ngomong, oh dia ngereka-ngereka yang jahat buat saya, tapi Tuhan akan mereka yang baik. Kutuk dijadikan berkat. Tapi saudara enggak gitu. Saudara kalau tahu ada orang ngereka-ngereka jahat, saudara bilang apa? Lalu tengking aja. Iyalah. Sekarang kalau itu seandainya Yusuf nengking, rekaan daripada saudara-saudaranya menjual Yusuf ke Mesir, Yusuf jadi raja enggak? Ya enggak jadi. Ngerti saudara? Demikian juga saudara kalau ngalami apa? Oh setan itu yang jahat. Loh, setan itu memang selalu mereka-reka yang jahat. Tapi Tuhan tuh memanfaatkan setan. Loh, dia lihat, kamu nakal ya, kamu yang bikin anakku gini. Yes, Ben, nanti tak puter. Kletek, gelinding lah. Tuhan itu suka mainan. Aku sampai, Tuhan kok itu kok suka gurau. Suka gurau. Loh, Tuhan itu suka. Padahal pada waktu Tuhan Yesus di dalam dunia, baca Alkitab, tidak pernah ketawa. Loh betul gak? Tidak ada Tuhan ketawa. Tidak ada. Seluruh. Jadi selama Tuhan Yesus itu ditulis, pelayanan 3,5 tahun itu, tidak pernah ada tulis Yesus ketawa. Ada. Baca cari ono. Tidak ada. Yesus bersukacita dalam roh ada. Tapi tidak. Malah nangis ada. Tapi saudara tahu sekarang Tuhan Yesus di sana ketawa. Kalau ketawa itu suaranya ngerti we?
sak surga denger kabeh. Dengar semua. Walau ketawa itu suaranya keras. Wah, aku bilang, loh. Semua turut ketawa. Lah aku bilang, oh gitu Tuhan. Iya, di sini sukacita. Waduh, luar biasa, betul. Loh. Jadi, saudara tidak usah susah-susah di sana. Istri saya bilang gini, oh di surga itu kebunku gede. Buah-buahan ada, bunga-bunga macam-macam ada, semua ada. Aku punya rumah. Sampai pada waktu itu dia pertama kali pergi ke sana dibawa. Sebab dia bilang, aku boleh enggak ya minta lihat rumahku? Boleh, minta dia. Dia tunjui malah gak ngerti. Pikirnya, siapa ya yang punya kebun kok bagusnya kayak gini? Kok kaya amat? Wah, kalau aku punya kayak gini, senengnya kayak apa? Padahal punya dia. Gak ngerti, saudara. Nah, tapi setelah dia pulang ke sini, dia di sana punya kebun kayak gitu. Meliharanya bingung enggak ya? Nanti bersihin daun kering, piye? Di sana enggak ada daun kering, saudara. Kamu makan buah plus, mau makan, enggak habis. Lalu, ini buang mana Tuhan? Ada habis. Ya buang aja. Loh, tempatnya sampah, enggak ada. Lah terus buang aja, dibuang plus hilang. Buahnya kekal, bawa petik, dia muncul lagi. Nah, karena ngambil beberapa serakah, masih makan, sudah ngambil lagi, makan, panggil. Nggak habis lama-lama. Nah ini piye Tuhan? Buang aja, buang plus hilang. Nggak ada sampah, nggak ada. Yang ada itu semua enak. Ngerti saudara? Loh, saudara itu disediain di sana itu kayak begitu. Makanya hari ini Tuhan berkata begini, urapi anak-anakku. Nah, saya ini cuma nurut. Berikan mereka supaya apa? Kesabaran. Sabar apa? Sabar menanggung apa? Derita. Supaya menggenapkan rencana Tuhan. Tapi penderitaan yang kau diberikan itu bukan penderitaan, jalan yang harus dihadapi untuk mencapai target yang Tuhan sudah sediakan. Sebab kerap kali kita itu tidak sabar. Yusuf dia sabar sampai mencapai. Meskipun bagaimana, saudara lebih enak nurut Tuhan. Bayarnya tetap murah daripada kalau jalan dewek. Mau ndak nyerahin? Pasti mau. Tapi baca firman. Nanti kan suruh baca firman yang ngantuk. Makanya di Jakarta ini ada orang. Satu saat dia telepon sama saya gini. Pak, jam 12 malam loh. Lah aku kan sudah tidur. Wong aku kalau jam 2 dibangunin Tuhan, jam 3. Udah bilang kering. Udah tak angkat. Bagaimana tak angkat? Halo? Pak, tolong. Kamu ini ngebel kok jam 12? Orang yang naik tidur. Jawabannya kurang ajar ya? Bapak sih bisa tidur, aku tidak bisa tidur. Lah yang kamu yang tidak bisa tidur kok. Ngurusin yang bisa tidur. Lalu dia bilang, ya Pak aku ini sudah 1-2 tahun tidak bisa tidur. Minum obat, tambah lama tambah keras. Tolong dong Pak, bagaimana jalan keluarnya? Lah, aku ini kan orangnya enggak mau mikir. Aku coba tanya, Tuhan ini ada orangan ini loh. Ini piye sih Tuhan? Aku mbek ngantuk-ngantuk ngomong gitu, Tuhan ini jawabnya bikin saya bukan tidur, tapi bikin saya kaget. Tuhan bilang gini, suruh baca Alkitab. Lah wong ora nek tidur kok suruh baca Alkitab piye ta Tuhan? Lah terus obatnya berhenti. Loh, piye ta Tuhan? Ngomong. Kamu mau sembuh? Mau. Stop obat. Wah, puji Tuhan. Baca Alkitab. Hah? Loh. Apa Pak? Baca Alkitab. Cuma baca Alkitab. Ya. Loh, sudah tak lakukan Pak. Loh. Tapi kalau kamu baca Alkitab kan nyari yang Mazmur, Amsal, sing rame-rame. Ini enggak. Lah terus Pak, baca Imamat, Bilangan.
Lalu dia bilang, oh ya betul, itu belum pernah saya baca. Nah, ternyata kamu punya obatnya, tapi belum pernah minum. Loh, cuma baca Pak? Iya. Selesai telepon, stop obat, baca. Saya jamin pasti tidur. Benar saudara. Bangun lagi Pak, baca lagi, tidur lagi. Kenapa? Kenapa kalau kamu tak suruh baca Alkitab kok tidur kenapa? Bosan? Ngawur. Sebab saudara tahu, kalau kamu baca Alkitab, setan itu tahu. Kalau kamu ngerti banyak firman, kamu punya kuasa. Sebab setan paling takut sama firman. Lihat, Tuhan Yesus kalau diuji bilang apa? Ada tertulis. Kamu obatnya mbok simpen. Tak mau mbok telen. Makanya aku bilang baca Alkitab itu harus dari Kejadian sampai Wahyu. Semua. Jadi nanti kalau kamu berdoa, Tuhan aku ngalami ini. Apa? Masuk. Karena Roh Kudus mengingatkan apa yang Yesus pernah katakan. Lakukan jadi. Jadi jangan baca, nurut saudara, baca, tidur, baca bangun, tidur lagi, baca, tidur. Lama-lama tidur terus sebabnya setannya bilang, ini tidak tak bikin tidur, baca terus, payah ini nanti. Aku bakal diikat ini nanti. Iya toh, ditengking diikat dalam nama Yesus. Wis biar tidur baik, tidur. 2 bulan kemudian dia nemoni saya. Sampai sekarang orangnya apa ada di sini enggak tahu aku. Udah arti aku. Terus dia bilang gini, hebat Pak, betul. Resepnya itu cespleng. Terus bisa tidur. Wah, tidur nyenyak sekarang. Terus dia baca. Oh ya baca Pak. Cuma kalau bacanya itu siang, enggak malam apa. Kalau malam nanti aku enggak melek terus. Malam tidur, siang baca. Luar biasa enggak? Allahmu bisa enggak? Mustahil bagi manusia. Tidak mustahil bagi Allah. Maka dari itu jangan batasi kuasa Allah. Maka dari itu saudara, kita mau masuk ke urapan. Saudara sudah tahu urapan ini. Saudara tidak menerima cuma kesabaran apa. Urapan ini sama dengan apa yang diterima oleh Yusuf. Rencana Allahmu akan terjadi. Kamu akan sanggup menanggung penderitaan. Masa yang sulit sekalipun Tuhan sudah sediakan. Kematian sekalipun tidak menakutkan kamu. Maka dari itu saudara, engkau harus siap. Saya ini sama Agung suruh bikin seminar ini saudara. Tidak punya tujuan bikin gereja loh ya. Tidak ada gereja. Bukan Agung punya gereja. Tapi saya bilang, ini tidak masuk gereja mana-mana. Semua pulang ke gerejanya masing-masing. Kita hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Membantu gereja-gereja untuk mendewasakan, menyiapkan jemaatnya menghadapi dunia ini. Sebab kami tidak urusan loh. Makanya saya jangan tanya, Pak kenal aku, ingat aku. Jangan tanya, aku pasti lupa. Sebab saya ini orang yang paling tidak ingat orang. Sebab memang saya tidak mau. Yang saya ingat cuma itu Yesus. Maka dari itu saudara, tetapi sebelum urapan, ini juga Tuhan, bukan saya. Kayak kemarin, tidak ada persembahan toh? Tidak ada. Tapi hari ini Tuhan bilang, sebelum mereka diurapi, mereka beri kepadaku lebih dahulu. Saudara perhatikan, persembahan yang saudara beri itu tidak masuk saya, tidak masuk Agung, itu diterima oleh panitia, nanti itu didoakan, disalurkan untuk hamba-hamba Tuhan di desa-desa di mana-mana, nanti Tuhan yang merintah. Jadi jangan kira kalau wah Pak Yusa untuk persembahan banyak, amit-amit. Tidak berani saudara, sebab kalau saya kepengen malah tidak dapat.
Jadi itu aku bilang, aku tidak mau ngurusi persembahan. Panitia berdoa. Tuhan merintah suruh ngasih siapa? Silakan. Bagi siapa? Silakan. Tapi ya juga jangan lupa, kalau seandainya Tuhan bilang, kasih Yusa, kasih dong. Loh, jujur ya toh? Masa aku bilang, jangan saya, ya tidak bisa dong. Loh, umpamane, loh, ini kan jujur apa adanya. Ya apa adanya saya ya bilang gitu, ya kamu. Tapi kue tanggung jawab, saya tidak mau. Nah, jadi kalau saudara nanti membawa persembahan, saudara berdoa. Kalau saudara tidak tergerak, jangan, tidak apa-apa. Tapi kalau saudara tergerak, berilah. Jadi saudara nanti yang belajar, yang rapi, yang sabar, ngurut gitu loh. Ini sebelum urapan, belajar dulu. Jalane nanti tengkeruntel, bingung saya. Yang ngurap itu nanti 7 hamba Tuhan, perempuan 3, lakinya 4, 7. Nah, yang perempuan ngurapi orang perempuan. Jadi hamba Tuhan yang perempuan ngurapi orang perempuan. Yang laki jangan minta nanti transfer repot. Tapi yang laki boleh laki perempuan, sebab dia kepala. Tapi perempuan leher, tidak boleh. Nanti kebalik kan repot. Jadi jangan. Jadi ya, yang perempuan nanti sebelah sini, yang perempuan boleh sini. Yang laki sebelah sini, laki perempuan boleh. Saya tidak mau ngurapi. Sebab kalau saya ngurapi, peot. Saya di atas, saya monitor, Tuhan maunya apa, saya beritahukan. Jadi nanti saudara ini membawa persembahan, yang panitia sama yang mengurapi, itu saya urapi dulu. Supaya nanti yang mengarahkan saudara. Ya, jadi tenang. Semua dapat bagian, wong Tuhan. Jadi kita mengadakan persembahan lebih dahulu. Kita masuk dalam doa. Oh ya, kisiki karatash. Yesus, kia karata syakata kaya karata sukoto koyote. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Anak-anak-Mu semua memilih mengikuti aliran Roh-Mu. Engkau mau membawa mereka kemana, mereka mau. Karena Engkau mengatakan mereka harus memberikan persembahan lebih dahulu. Yang Tuhan perintahkan berilah. Berapa yang Engkau harus berikan, berikanlah sesuai dengan apa yang Tuhan gerakkan. Kalau saudara tidak digerakkan, jangan beri, jangan memaksakan. Semuanya Tuhan yang atur. Koyeke ya karata syakata kaya karata sokoto koyeke ya karata syak. Ketujuh saudara yang ditugaskan naik. Mari kita nyanyikan seperti rusa rindu. Bila setiap persembahan yang kita berikan juga mencerminkan kerinduan kita kepada Tuhan. Lutut. Seperti rusa rindu, sungai Tuhan Yesus, Kau yang memerintahkan akan hamba-hamba-Mu ini untuk mengurapi anak-anak-Mu. Engkau pada saat ini Tuhan menguduskan, melayakkan, sehingga mereka mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan benar di hadapan hadirat-Mu. Kuduskan Tuhan, sehingga urapan mereka mengalir terus dengan kesucian kekudusan yang daripadamu. Ya karata syakata, dan aliran itu tidak akan berhenti, tapi mengalir terus menerus.
Ya karata syakata kaya karata Oya karata sikiti ya karata sakata kaya karata alam nama Bapa Putra dan Roh Kudus Rabika. Ya karata sakata kaya karata alam nama Bapa Putra dan Roh Kudus. Engkau kekuatanku. Ya karata syakata kaya karata Oya kiki ya karata sakata kaya karata